Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah selalu kita tujukan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, karena berkat limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya lah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Dan kita berharap kepada Allah Rabbul Alamin, semoga apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Dan kita masih ada di dalam bab al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab marfu', di mana di pertemuan sebelumnya atau kesempatan sebelumnya kita telah menyelesaikan 5 dari 7 isim-isim yang di-i'rab marfu'. Yang pertama yang sudah kita selesaikan adalah al-mubtada'u. Kemudian yang kedua adalah al-khabaru. Kemudian yang ketiga adalah al-fa'ilu. Yang keempat adalah naibul fa'ili. Dan yang kelima yang sudah kita bahas adalah ismu kana dan saudara-saudaranya. Isimnya kana dan saudara-saudaranya. Keseluruhan dari apa yang telah kita pelajari itu semua i'rabnya adalah apa? Marfu'. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang keenam, Pembahasan yang keenam dari isim-isim yang di-i'rab marfu', baik dengan tanda rafa' dhammah ataupun alif ataupun wawu ataupun dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan, dhammah yang disembunyikan. Apa pembahasan yang keenam dari isim-isim yang di-i'rab marfu'? Pembahasan yang keenam adalah khabaru inna wa akhwatuha. Wa akhwatuha. Ini pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Pembahasan ini, saudaraku dan saudariku, adalah kebalikan dari pembahasan di poin sebelumnya, di bab sebelumnya, yaitu apa? Ismu, kana, dan saudara-saudaranya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung tentang fungsi daripada kana dan saudara-saudaranya. Apa fungsi kana dan saudara-saudaranya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi kana, kemudian apa? Laisa, kemudian apa? Bata, kemudian amsa, kemudian apa? Sara, dan seterusnya. Fungsinya adalah merofakkan isimnya dan menasabkan apa? Khabarnya. Dan pada kesempatan atau pada pembahasan yang keenam ini, khabaru inna dan saudara-saudaranya, terlebih dahulu yang ingin kita kenali adalah apa saja saudara-saudara inna itu. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi inna memiliki saudara-saudaranya. Yang pertama adalah anna.
Ya, anna, kemudian apa? La'alla, kemudian apa? Laita, kemudian apa? Naam, ka'anna, naam, ka'anna, kemudian apa? Lakinna, naam, lakinna. Inilah termasuk dari saudara-saudara apa? Inna. Jadi ada inna itu sendiri, ada anna, ada la'alla, laita, ka'anna, dan lakinna. Dan perlu diingat saudaraku dan saudariku si iman, bahwa inna dan saudara-saudaranya ini memiliki fungsi kebalikan dari apa? Fungsi kana dan saudara-saudaranya. Apa fungsi daripada inna dan saudara-saudaranya? Perhatikan, yaitu na'am, tansibul isma, na'am, wa tarfa'ul khabar. Na'am. Inilah fungsi dari apa? Inna dan saudara-saudaranya. Yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, menasabkan isim dan merofakkan apa? Khabar. Ya. Jadi setelah kita mengetahui apa saja bentuk dari bentuk-bentuk saudara inna, yang kedua adalah kita mengetahui fungsi kegunaan daripada inna dan saudara-saudaranya. Apa tadi? Menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Inilah fungsi daripada inna. Yang ketiga yang harus kita ketahui adalah inna dan saudara-saudaranya ya hanya masuk ke dalam jumlah ismiyah. Sebagaimana kana dan saudara-saudaranya. Ya, kana, laisa, sara, bata, asbaha, amsa, dan seterusnya, ya. Kumpulan dari kana dan saudara-saudaranya hanya masuk ke dalam apa? Jumlah ismiyah. Di mana seperti yang telah kita ketahui bersama, jumlah ismiyah ada padanya mubtada dan juga apa? Khobar. Dan mubtada tidak semata-mata berbentuk apa? Isim mu'rab, bisa pula berupa isim mabni. Khobar tidak semata-mata berbentuk mufrad, tapi bisa pula berbentuk syibhul jumlah, bisa juga berbentuk apa? Jumlah. Begitu pula inna dan saudara-saudaranya, anna, la'alla, laita, ka'anna, lakinna, ya, dengan fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabara, ya. Bentuk-bentuk saudara inna ini hanya bisa masuk ke dalam apa? Jumlah ismiyah. Apa? Jumlatun ismiyah. Kalimat yang telah sempurna dan kalimat tersebut diawali padanya apa? Isim. Maka karena inna dan saudara-saudaranya masuknya ke dalam jumlah ismiyah. Di mana jumlah ismiyah itu, ya, di mana jumlah ismiyah di dalamnya pasti ada mubtada dan juga apa? Khobar. Maka yang harus kita ketahui adalah apa? Ya, fungsi daripada inna tersebut dan saudara-saudaranya. Ingat, menjadikan isimnya nasab dan khobarnya tetap apa? Rofa. Maka pembahasan yang keenam ini adalah apa? Dalam bab asma al-marfu'ah. Isim-isim yang rofa adalah apa? Wa tarfa'ul isma dan wa tarfa'ul khabara, afan. Wa tarfa'ul khabara dan merafakkan apa? Khobarnya. Di mana sebelumnya di pembahasan yang kelima khobar nasab, tapi di pembahasan yang keenam khobar apa? Ya. Di sini i'rabnya tetap apa? Marfu. Ya. Jadi jumlah ismiyah di dalamnya terdapat mubtada dan khobar. Ketika jumlah ismiyah itu dimasuki, ya, anna, inna ataupun saudara-saudaranya, maka mubtada ini tidak lagi i'rabnya apa? Marfu. I'rabnya tidak lagi apa? Marfu, tapi dia berubah menjadi apa? Mansubun. I'rabnya berubah menjadi apa? Mansub. Dan khobarnya tetap dalam posisi apa? Rofa. Sebagaimana pembahasan yang kedua. Apa pembahasan yang kedua dari isim-isim yang di i'rab marfu? Pembahasan yang kedua adalah khobar.
Di mana khobar adalah isim ataupun yang lainnya yang menghabarkan, yang menerangkan pokok kalimat, yang menerangkan, menjelaskan mubtada. Dan khobar i'rabnya marfu. Nah, di sini ketika jumlah ismiyah telah didahului oleh inna ataupun saudara-saudaranya, ingat, saudaraku saudariku, yang berubah i'rabnya hanya mubtada'nya. Di mana mubtada'nya telah berubah istilah menjadi apa? Isimnya. Isimnya apa? Bisa isimnya inna, tergantung yang mendahului. Bisa isimnya anna, bisa isimnya la'alla, laita, ataupun ka'anna lakinna. Begitu pula khobar, ya kan? Dia telah berubah menjadi istilah apa? Khobarnya inna, atau khobarnya anna, atau khobarnya la'alla, dan seterusnya. Perhatikan, wahai saudaraku dan saudariku, contoh dari jumlah ismiyah yang di dalamnya terdapat mubtada dan khobar. Salah satu contohnya adalah misalnya apa? Kata al-muslimatu, na'am. Al-muslimatu, na'am, qa'imah. Qa'imah. Na'am, al-muslimatu qa'imatun. Qa'imatun. Oke, ini adalah apa? Mubtada dan ini adalah khabar. Kita katakan al-muslimatu qa'imatun, seorang muslimah itu apa? Berdiri. Naam. Ini adalah jumlah ismiyah. Seperti yang telah kita ketahui, ya, di sana ada mubtada dan di sana ada khabar. Tapi perlu diingat, ketika jumlah ismiyah tersebut telah didahului oleh inna ataupun saudara-saudaranya yang mengalami perubahan di mana? Sebagaimana fungsi inna dan saudaranya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, yang mengalami perubahan i'rab ada pada mubtada'nya atau ada pada isimnya. Perhatikan di sini, al-muslimatu mubtada'un marfu'un bidhammati, ya, li'anna, karena apa? Ismul mufrad. Tapi ketika sudah saya awali dengan apa? Inna misalnya. Apa? Inna. Di mana fungsi inna apa tadi? Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Makanya dia mengalami perubahan i'rab dan juga istilah. Jadi i'rabnya berubah, istilahnya pun apa? Berubah. Maka menjadi innal muslimata. Perhatikan di sini. Ya, innal muslimata. Qa'imatun, ya, qa'imatun. Tetap sebagaimana tadi sebelum apa? Dimulai atau didahului oleh inna. Al-muslimatu qa'imatun. Al-muslimatu sebagai mubtada, qa'imatun sebagai khabar. Ya, kedua-duanya i'rabnya marfu. Tapi ketika telah dimasukkan padanya inna ataupun saudara-saudaranya, perhatikan di sini. Yang berubah i'rabnya adalah mubtada'nya dan juga kedua-duanya mengalami perubahan istilah. Perhatikan, ya. Mubtada'nya tidak lagi marfu tapi menjadi apa? Mansub. Innal muslimata. Ya, qa'imatun tetap dia. Tapi istilahnya berubah. Al-muslimata yang telah diawali oleh inna tidak lagi kita katakan mubtada. Tidak kita lagi katakan qa'imah di sini khobar semata, tapi apa? Al-muslimata adalah ismu inna. Isimnya apa? Inna. I'rabnya mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena dia berbentuk isim mufrad. Sedangkan qa'imatun, di mana i'rabnya tetap baik sebelum dimasuki inna atau setelah dimasuki inna, dia mengalami perubahan istilah. Apa istilahnya qa'imatun? Khobaru inna. Tidak boleh hanya kita katakan sebagai khobar semata, tapi apa? Khobarnya inna. Jadi qa'imatun adalah khobarnya inna, i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia berbentuk mufrad. Ini yang harus ya kita pahami bersama tentang fungsi kegunaan daripada inna dan saudara-saudaranya. Dan yang perlu kita ingat, saudaraku dan saudariku seiman,
ya, bahwa ya mubtada, kembali ke pembahasan yang pertama, tidak semata-mata berbentuk isim mu'rab, tapi mubtada bisa pula berupa isim mabni. Ya kan? Contoh misalnya saudaraku dan saudariku, ya, jumlah ismiyah di mana mubtada'nya berbentuk apa? Isim mabni. Contoh misalnya hiya, na'am, hiya muslimatun. Na'am, muslimatun. Ini adalah jumlah ismiyah. Sama dengan al-muslimatu qa'imatun. Ada unsur mubtada dan ada unsur apa? Khobar. Nah, ketika mubtada'nya ini berbentuk isim mabni, salah satu bentuk isim mabni adalah dhamir, isim isyarah, isim mausul dan seterusnya. Ketika mubtada ini atau jumlah ismiyah ini telah didahului oleh inna ataupun saudara-saudaranya, ingat ya, perubahan daripada apa? Dhamir ketika telah diawali oleh apa? Kata sebelumnya. Ya, huwa berubah menjadi hu ataupun hi, tergantung. Kemudian huma, hima, hum, him, ha, ya. Kemudian huma, hima, hunna, hinna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, inina. Itu adalah perubahan apa? Dhamir ketika telah didahului oleh kata sebelumnya. Maka hiya muslimatun, ya, ketika dimasuki oleh inna ataupun saudara-saudaranya, maka dia berubah menjadi apa? Perhatikan baik-baik. Innaha, na'am, innaha, na'am, muslimatun. Apa? Muslimatun. Ha di sini sebagai isimnya inna, ya. Isimnya apa? Inna. Berhubung dia adalah isim yang mabni, maka kita katakan mabni dengan apa di sini? Dengan fathah. Mabni dengan apa? Fathah. Menempati tempatnya apa? Nasab. Mengapa? Karena inna dan saudaranya fungsinya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Menasabkan isim dan merofakkan apa? Khobar. Sedangkan muslimatun karena dia sebagai khobarnya inna, maka dia tidak ada perubahan i'rab. Hanya ada perubahan penamaan ataupun istilah. I'rabnya tetap marfu. Perhatikan, hiya muslimatun, tun muslimatun. Innaha muslimatun, muslimatun. Tidak ada perubahan i'rab. Ya, tetap dia marfu. Hanya saja istilahnya ketika kalimat tersebut telah diawali oleh inna ataupun saudara-saudaranya, dia tidak lagi khobar semata, tapi kita katakan apa? Khobaru inna. Jadi muslimatun khobarnya inna, i'rabnya marfu, tanda rofaknya dengan dhamma dikarenakan dia berbentuk isim mufrad. Apa? Isim mufrad. Kemudian yang lain yang harus kita ketahui setelah kita mengingat kembali tentang mubtada, bahwasanya mubtada tidak semata-mata apa? Isim mu'rab. Tapi mubtada juga bisa berupa apa? Isim yang mabni. Hal yang berikutnya yang harus antum dan antunna pahami adalah bahwa khobar tidak semata-mata berbentuk mufrad. Maksudnya mufrad adalah apa? Terdiri dari satu kata, baik menunjukkan bilangan tunggal, dualis ataupun jamak. Tapi khabar juga bisa berbentuk apa? Syibuhul jumlah. Khabar juga bisa berbentuk apa? Jumlah, baik ismiyah ataupun fi'liyah. Nah, ketika khobarnya itu berbentuk syibhul jumlah, baik unsurnya jar, majrur ataupun dzaraf, madzruf, ataupun khobarnya berbentuk apa? Jumlah. Ingat, ketika kalimat tersebut telah diawali oleh inna ataupun saudara-saudaranya, kita katakan apa saudaraku saudariku? I'rabnya fi mahalli raf'in. Menempati tempatnya apa? Rafa. Perhatikan saudaraku dan saudariku seiman. Contoh kalimat yang di sana khobarnya berbentuk apa? Syibhul jumlah. Contoh misalnya hiya, na'am, hiya
fil ghurfati. Naam, fil ghurfati. Perhatikan baik-baik, hiya sebagai mubtada, fil ghurfati sebagai khabar. Atau misalnya hiya na'am wara al-madrasati. Na'am wara al-madrasati. Na'am, ya. Ini kedudukannya sebagai khabar. Jadi hiya fil ghurfati. Dia seorang wanita itu ada di dalam kamar. Atau dia seorang wanita itu ada di belakang apa? Madrasah. Ketika kalimat tersebut telah dimasuki padanya inna ataupun anna ataupun apa saudara-saudaranya, maka perhatikan baik-baik ya, khobarnya tidak mengalami perubahan apa? Bacaan, juga apa saudariku apa? Ya, i'rab. Hanya saja ketika khobarnya berbentuk syibhul jumlah, baik jar ataupun majrur ataupun dzaraf madruf, ketika dia telah diawali oleh inna menjadi bagaimana tadi? Naam, innaha fil ghurfati. Naam, fil ghurfati. Ha sebagai isimnya inna, mabni dia, ya, menempati tempatnya nasab, fi mahalli nasbin. Fil ghurfati sebagai khobarnya apa? Inna, ya, sebagai apa? Khobarnya inna, bentuknya syibhul jumlah, unsurnya jar dan majrur, fi mahalli raf'in. Apa? Ada pada tempatnya apa? Rafa. Mengapa khobar yang berbentuk syibhul jumlah ataupun khobar yang berbentuk apa? Jumlah kita katakan fi mahalli raf'in. Perhatikan di sini fungsi inna dan saudaranya. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Fungsi inna adalah menjadikan isimnya itu nasab dan menetapkan khobarnya itu i'rabnya rafa. Maka apapun bentuk khobar, ya, baik yang mufrad, syibhul jumlah ataupun jumlah, tidak keluar dari pembahasan ini. Apa? Wa tarfa'ul khobar. Hanya saja ketika khobarnya syibhul jumlah, perhatikan. Tambahkan istilah apa? Fi mahalli. Fi mahalli apa? Raf'in. Begitu pula ketika khobarnya itu berbentuk apa? Jumlah, baik jumlahnya fi'liyah ataupun berbentuk apa? Ismiyah. Perhatikan, khobar berbentuk apa? Jumlah misalnya, ya. Khobar berbentuk apa? Jumlah. Di sana misalnya kita dapati kata apa? Fatimatu. Naam. Fatimatu. Naam, ya. Ummuha. Naam. Ummuha matat. Nah, matat. Fatimatu sebagai apa? Mubtada. Ummuha matat sebagai apa? Khabar. Ya, Fatimatu ummuha matat. Fatimah ibunya telah apa? Meninggal dunia. Ketika ini kita masukkan padanya inna ataupun saudara-saudaranya, maka menjadi apa? Inna apa? Inna Fatimata. Naam, perhatikan di sini perubahannya. Fatimatu berubah menjadi apa? Fatimata. Inna Fatimata. Mengapa tidak lagi Fatimatu? Karena isimnya inna harus nasab i'rabnya. Isimnya inna apa tadi i'rabnya mansub. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna Fatimata, perhatikan. Naam. Ummuha matat. Naam. Maka ummuha matat sebagai khobarnya inna. Bentuknya apa? Jumlah khobar, jumlah ismiyah fi mahalli raf'in. Fi mahalli apa? Raf'in. Menempati tempatnya rafa. Jadi dari penjelasan ini saudaraku dan saudariku, tolong ya, ketika ya antunna mendapati khobar di mana kalimat itu telah diawali oleh apa? Inna dan saudara-saudaranya, apapun bentuk khobarnya, baik mufrad, baik syibhul jumlah ataupun jumlah, ingat tetap i'rabnya marfu. Begitu pula ketika apa? Didapati khobar di mana kalimat itu diawali oleh kana dan saudara-saudaranya, maka i'rabnya tetap apa? Mansub.
Seperti pembahasan di poin yang kelima, apa fungsi kana dan saudaranya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Nah, di sini pembahasan yang keenam, ya, yaitu khabaru inna, kebalikan dari apa? Ya, kana dan saudara-saudaranya. Ya, saudaraku, saudariku seiman yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan ini, bahwa inna, anna, la'alla, laita, lakinna dan ka'anna, ya, adalah kumpulan huruf. Kumpulan apa? Huruf. Di mana huruf tersebut memiliki fungsi. Apa fungsinya? Menasabkan isim dan merofakkan apa? Khobar. Dan inna saudara-saudaranya hanya masuk ke dalam jumlah ismiyah, di mana di dalam jumlah ismiyah selalu didapati mubtada dan khobar. Mubtadanya tidak lagi i'rabnya marfu, tapi telah berubah menjadi apa? Mansub. Khobarnya tetap i'rabnya apa? Marfu. Maka pembahasan yang keenam yang menjadi titik beratnya adalah apa? Ya, khobaru inna dan saudara-saudaranya. Semoga pelajaran ini bisa dimengerti dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kecintaan kepada kita hambanya terhadap ilmu dan juga mengamalkan ilmu hingga kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.